Mengutip dua headline dari siaran pers BMKG, katanya musim kemarau kok masih hujan. Ini penjelasan BMKG, dan hujan di musim kemarau BMKG normal terjadi, bukan anomali iklim. Menarik untuk dicermati. Dalam sepekan saja, wilayah ibu kota Jakarta masih sering diguyur hujan ringan hingga lebat. Bahkan sejumlah wilayah di Jakarta Barat mengalami genangan air. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menegaskan, fenomena hujan deras di musim kemarau yang terjadi belakangan ini bukanlah anomali. BMKG menilai kondisi tersebut adalah sesuatu yang normal dan wajar terjadi di Indonesia, mengingat letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, dan dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia. Dwi Korita menjelaskan mesti berstatus musim kemarau, namun bukan berarti tidak turun hujan sama sekali, melainkan curah hujan di satu tempat kurang dari 50 mm dasarian dan terjadi minimal 3 dasarian berturut-turut. Musim kemarau sendiri tidak terjadi secara bersamaan di Indonesia dan berlangsung dengan durasi yang berbeda antar wilayah. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan BMKG hingga akhir Juni 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 43% zona musim di Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Adapun puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi di bulan Juli dan Agustus 2024, mencakup 77,27% wilayah zona musim. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan, sepanjang tahun 2024 ini musibah tanah longsor menjadi bencana yang mematikan. Dan selama sepekan terakhir telah terjadi 51 kali bencana dalam periode transisi musim hujan ke kemarau. Sedangkan musibah banjir masih tetap mendominasi meskipun 50% wilayah Indonesia sudah memasuki puncak musim kemarau pada bulan Juli dan Agustus. Dipandu Herdina Suherdi, kita akan membahas dalam Indonesia Bicara, waspada cuaca ekstrim. Selamat menyaksikan. Selamat malam saudara, lebih dari sepekan terakhir sejumlah daerah di Indonesia dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan akibatnya beberapa daerah juga dilanda banjir dan longsor. Padahal seharusnya bulan ini sudah memasuki musim kemarau. Lantas fenomena apakah yang terjadi dan bagaimanakah mewaspadai maupun juga mengantisipasi cuaca ekstrim? Kita akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara. Saya Herdina Suherdi dan kami juga sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya akan sapa, sudah bergabung Agita Vivi, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Dani Setiawan, Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Mbak Vivi dan Mas Dani, selamat malam. Selamat malam Mbak Herdina. Selamat malam. Baik, terima kasih waktunya Mbak Vivi dan juga Mas Dani. Saya ke Mbak Vivi terlebih dahulu. Mbak Vivi, ini curah hujan masih cukup tinggi di sejumlah daerah di Indonesia, padahal kabarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Apa Mbak yang sungguh yang terjadi? Baik, betul sekali Mbak Herdina. Saat ini memang wilayah Indonesia secara umum ini sudah berada pada musim kemarau begitu ya. Namun memang beberapa saat yang lalu dari akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli 2024 ini terjadi hujan dengan intensitas cukup signifikan, bisa dibilang hingga sangat lebat begitu, khususnya di wilayah Jawa bagian barat. Nah, namun jika kita telisik kembali begitu, sebetulnya memang saat ini kan kita sudah di musim kemarau begitu ya, tapi wajar saja hujan yang cukup lebat terjadi pada musim kemarau. Nah, hal ini karena secara klimatologis musim kemarau di wilayah Indonesia ini terjadi pada saat monsun Australia begitu, dan biasanya terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, monsun Australia ini dia biasanya membawa udara yang kering sehingga memang pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia secara umum ini akan cukup berkurang. Nah, namun meskipun demikian, kita saksikan beberapa saat yang lalu hujannya cukup signifikan. Ini memang ada pengaruh dari fenomena-fenomena cuaca lain begitu Mbak, antara lain Madden-Julian Oscillation. Ini sudah beberapa kali dijelaskan juga kepada masyarakat, ada segerombol awan begitu yang bergerak dari timur ke barat, sehingga saat Madden-Julian Oscillation-nya ini aktif, curah hujan di wilayah tersebut juga akan meningkat seperti itu.
Nah, selain Madden-Julian Oscillation ini juga kemarin ada aktivitas gelombang Rossby ekuator dan juga ada gelombang Kelvin. Jadi ketiga fenomena ini saat itu aktif secara bersama-sama di wilayah Indonesia bagian selatan atau Jawa bagian barat begitu, sehingga hujannya memang saat itu menjadi cukup signifikan meskipun ada di musim kemarau begitu, Mbak. Tadi menyebut ada pergerakan segerombolan awan begitu ya dari timur ke arah barat yang sejauh ini dampaknya dirasakan di Jawa Barat. Tapi kalau kemudian kita melihat ini pergerakannya ke arah barat dari timur, artinya kira-kira daerah mana saja atau wilayah mana saja yang nantinya akan dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan kemudian seberapa ekstrim begitu, Mbak? Baik. Untuk Madden-Julian Oscillation ini sendiri memang pergerakannya betul dari timur ke barat begitu, tapi untuk interaksinya dengan cuaca fenomena cuaca lain seperti monsun, gelombang ekuator ini menjadi cukup kompleks, Mbak. Jadi memang tidak serta-merta secara lurus dari timur ke barat, tapi juga ada variasi ke wilayah utara dan selatannya. Nah, saat beberapa waktu lalu wilayah Jawa bagian barat ini ada hujan cukup signifikan, sebetulnya di wilayah Indonesia yang lain seperti Sumatera bagian selatan, lalu juga sebagian Kalimantan, Sulawesi juga, lalu juga Maluku dan Papua itu juga sebetulnya dalam periode yang mirip-mirip itu menerima curah hujan yang cukup signifikan juga, Mbak. Nah, namun memang saat ini dari data terakhir, data hari ini 12 Juli, ini untuk Madden-Julian Oscillation-nya ini dia lebih terpusat di wilayah utara Indonesia begitu. Jadi untuk wilayah Jawa saat ini kondisinya bisa dibilang relatif kering, relatif aman, sedangkan untuk wilayah sebagian Sumatera, lalu juga Kalimantan bagian utara, lalu juga Sulawesi bagian utara ini yang masih berpotensi cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari ke depan. Belum kita bahas lebih jauh se-ekstrim apa kira-kira cuacanya dalam beberapa pekan ke depan. Saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, sejauh ini dari curah hujan yang cukup ekstrim tersebut, apa dampaknya bagi para nelayan di Indonesia? Baik. Pertama memang nelayan-nelayan di Indonesia, terutama nelayan kecil ya, hari ini saya kira masih belum banyak terpapar oleh informasi iklim atau informasi cuaca ya yang diberikan oleh otoritas terkait. Di beberapa bagian, di beberapa daerah memang cukup baik ya penyebarluasan informasinya, tetapi di banyak daerah yang lain nelayan-nelayan kita belum mendapatkan informasi yang cukup ya bagaimana kondisi cuaca ketika mereka melaut gitu dalam hari-hari mereka. Nah, ini menyebabkan kerentanan yang cukup besar ya yang akan dialami oleh nelayan akibat mereka tidak dibekali oleh informasi yang cukup gitu, seperti kecelakaan di laut ya akibat dari angin kencang, ombak yang besar, dan mereka tidak bisa mengantisipasi perubahan-perubahan cuaca yang cepat ya yang ekstrim. Kalau sebelum mereka melaut mungkin cuacanya tenang-tenang saja gitu ya, tetapi ketika di tengah laut tiba-tiba angin kencang ya, lalu kemudian hujan dan sebagainya yang menyebabkan posisi mereka itu menjadi sangat rentan, dan seringkali ini menyebabkan kecelakaan ya, tingkat kecelakaan melaut ya yang dialami oleh nelayan kecil itu semakin meningkat akibat dari persoalan perubahan cuaca ya atau persoalan iklim ini. Ya, Mas Dhani, soal ketidaktahuan atau kekurang terpapar informasi soal cuaca ini terhadap nelayan, apakah kemudian ada data atau catatan dari KNTI terkait dengan tren jumlah misalnya kecelakaan yang dialami oleh nelayan atau bagaimana dampaknya misalnya? Apakah kemudian banyak nelayan yang saat ini terpaksa menyandarkan kapalnya karena sulit untuk melaut? Ya, sebenarnya di musim-musim ini bukan musim-musim yang cuaca ekstrim harusnya ya. Jadi banyak nelayan yang harusnya masih bisa melaut dengan aman gitu ya seperti biasanya. Meskipun seperti saya sampaikan tadi, saat ini kadang-kadang cuaca itu berubah gitu, tidak pasti ya. Di tengah mereka tadi seperti saya katakan tidak banyak ya nelayan belum banyak terpapar atau belum juga punya literasi yang cukup
untuk bisa membaca kondisi perubahan cuaca yang ada. Misalnya anggota kami di Kalimantan Utara itu cukup baik berkomunikasi dengan teman-teman BMKG ya, sehingga setiap hari informasi itu disampaikan ya melalui handphone atau alat komunikasi yang dimiliki oleh nelayan sebelum mereka melaut gitu. Tapi banyak daerah yang lain kondisi ini belum terjadi ya. Saya kira sekolah-sekolah lapang iklim untuk bisa memprediksi ya ke perubahan cuaca yang harus dimiliki oleh nelayan itu sekarang menjadi sangat penting gitu dari sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tingkat kecelakaan melautnya makin tinggi, sementara nelayan-nelayan kecil itu tidak punya asuransi gitu ya, untuk kalau mereka katakanlah kecelakaan tidak dibekali atau tidak diproteksi oleh asuransi kecelakaan ya. Lebih dari 77% nelayan kita di Indonesia, nelayan kecil, tidak punya asuransi ketenagakerjaan, sehingga pekerjaan mereka menjadi semakin rentan. Mbak Vivi, bagaimana sesungguhnya BMKG melakukan pengkinian update terkait dengan peringatan cuaca, baik itu terkait dengan gelombang tinggi maupun dengan curah hujan, yang barangkali informasinya bisa kemudian didapat oleh teman-teman termasuk juga nelayan? Baik, terkait dengan perbaruan informasi dari BMKG, kami selalu mendiseminasikan atau mengirimkan informasinya ini melalui aplikasi Info BMKG. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki smartphone begitu, bisa langsung mengunduh aplikasinya Info BMKG. Di situ sudah lengkap ada informasi cuaca, iklim, gempa bumi juga ada tersedia di situ, lalu juga informasi tinggi gelombang sudah tersedia. Lalu apabila masih dirasa sulit begitu untuk mengunduh aplikasi, bisa juga mengakses media sosial kami, bisa di Instagram atau di X begitu, di @infobmkg, lalu juga bisa melalui call center ke 196, ini call center BMKG, atau juga langsung mengunjungi kantor BMKG terdekat. Nah, mohon izin untuk informasi terhadap nelayan sendiri, sejak beberapa tahun terakhir ini BMKG juga sudah mulai menggencarkan, tadi seperti sudah disampaikan Pak Dhani, untuk teman-teman di Kalimantan Utara juga sudah berhubungan gitu dengan kantor BMKG. Ya. Ini juga kami sudah secara rutin berusaha memberikan edukasi gitu, khususnya untuk nelayan. Ini kami sebut sebagai sekolah lapang nelayan, untuk mendapatkan informasi, minimal informasi dasar begitu yang perlu diketahui terkait dengan cuaca dan iklim untuk kelancaran aktivitas teman-teman nelayan. Demikian. Ya. Baik, sebetulnya informasi terkini ataupun pengupdatean data itu selalu ada, dan bagaimana kemudian pemerintah daerah yang mungkin juga lebih bisa aktif, nanti kita akan bahas tentu saja bersama Mas Dhani dan juga Mbak Vivi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kami membahas mengenai waspada cuaca ekstrim. Saya kembali ke Mbak Vivi dulu sebelum ke Mas Dhani. Mbak Vivi, ini kalau bicara soal cuaca ekstrim itu sebetulnya tadi kan Mbak Vivi menyebut ini suatu hal yang wajar begitu ya, meskipun kita sudah masuk musim kemarau tapi masih ada beberapa curah hujan tinggi. Tapi apakah ini juga masih ada kaitannya dengan, kalau kita ingat tahun lalu misalnya ada fenomena La Nina, El Nino dan sebagainya. Apakah ini juga masih terkait dengan hal itu, Mbak? Ada efek dari sana? Oh, baik Mbak. Sebetulnya untuk La Nina sendiri ini kan fenomena yang berbeda gitu ya Mbak. Jadi untuk La Nina ini dia merupakan peristiwa suhu muka laut di Pasifik bagian tengah dan timur itu lebih dingin daripada kondisi normalnya. Sehingga dia menyebabkan suhu muka laut di Pasifik Barat yang dekat Indonesia ini menjadi lebih hangat dan berpotensi lebih banyak hujan. Nah, tapi setelah kita melewati El Nino di tahun 2023 lalu, beberapa model iklim dan juga pusat iklim dunia ini memang menunjukkan bahwa akan ada potensi kondisi netral atau hingga kondisi La Nina pada tahun 2024 ini. Tapi meskipun demikian, hingga saat ini indeks-indeks iklim dan cuaca global ini masih berada dalam kondisi yang netral. Jadi belum atau masih tidak terlihat aktivitas La Nina sejauh ini. Jadi untuk hujan yang terjadi beberapa saat yang lalu itu memang
tidak ada pengaruh La Nina di situ, tapi lebih disebabkan oleh fenomena lain, fenomena global regional, MGO, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang Kelvin. Demikian, Mbak. Mbak, apakah atau sejauh mana dampaknya terhadap gelombang laut? Karena kita bicara ini kan juga ada kaitannya dengan teman-teman nelayan. Baik, untuk gelombang laut sendiri dengan cuaca pasti hubungannya sangat erat ya Mbak, karena salah satu pemicu gelombang laut itu adalah angin gitu, yang notabene bagian dari cuaca. Nah, saat ada cuaca yang signifikan atau cuaca buruk begitu ya, kita bisa bilang ada awan cumulonimbus, ini secara otomatis angin di sekitar wilayah tersebut itu juga akan menjadi lebih kuat. Dengan menguatnya angin ini, tinggi gelombang pun juga akan naik begitu. Jadi memang untuk para teman-teman nelayan ini memang perlu diwaspadai saat ada awan-awan hitam, awan-awan mendung seperti awan jenis cumulonimbus ini, karena disitulah biasanya angin lebat yang angin kencang maksud saya yang memicu tinggi gelombang yang signifikan terjadi. Demikian. Ya, baik. Saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, sesungguhnya bagaimana teman-teman di daerah begitu ya berkoordinasi ataupun mendapatkan informasi dari, karena ini kan informasi soal BMKG atau soal cuaca tentu sudah diupdate oleh BMKG dan harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk diteruskan kepada, termasuk juga kepada nelayan. Bagaimana selama ini prakteknya di lapangan? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, tidak semua daerah melakukan koordinasi yang baik ya antara pemerintah daerah, BMKG ya dengan para pelaku usaha ya, terutama nelayan-nelayan tradisional atau nelayan kecil. Karena itu saya sampaikan tadi perlunya dua hal ya. Pertama itu adalah meningkatkan literasi dari nelayan-nelayan kecil kita untuk bisa atau memiliki kemampuan yang lebih terupdate gitu ya tentang perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan kondisi alam ya di laut, sehingga mereka bisa beradaptasi atau memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka melaut gitu. Yang kedua adalah membekali nelayan-nelayan kecil kita itu dengan informasi. Nah, apakah itu saya tadi BMKG sudah menyampaikan bahwa sebenarnya informasi cuaca itu sudah dibuat setiap hari gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana informasi cuaca itu bisa terdistribusikan kepada nelayan-nelayan. Kan itu problem kita sekarang ini gitu ya. Tidak semua nelayan punya handphone yang canggih misalnya gitu ya, yang bisa mengupload atau mengakses data BMKG secara cepat gitu. Nah, perlu ada cara-cara yang saya kira lebih inovatif ya, yang bisa dilakukan mungkin di lapangan, bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok nelayan, asosiasi nelayan gitu ya, organisasi-organisasi nelayan, sehingga misalnya seperti di KNTI memanfaatkan posko-posko nelayan di basis-basis kampung KNTI sebagai pusat informasi iklim ataupun cuaca gitu. Sehingga nelayan bisa posko itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kita untuk mendapatkan informasi, melatih mereka untuk membaca iklim ya, membaca cuaca dan sebagainya. Nah, ini tentu saja butuh komitmen memang dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperkuat ini, karena kalau enggak kita hanya akan menyaksikan terus-menerus ya tingkat korban yang makin banyak gitu akibat dari persoalan ini gitu. Nah, yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sayangnya ya komitmen pemerintah juga masih sangat kurang, misalnya untuk memproteksi pekerjaan nelayan kecil ini dalam bentuk misalnya asuransi ketenaga kerjaan. Nah, buktinya seperti saya sampaikan tadi, riset kami ya di 3 daerah termasuk di Kalimantan Utara, Mbak, yang tadi kita sampaikan ya, KNTI, Ekonusa dan FEBUI itu menemukan 77% nelayan kita itu belum menjadi anggota atau belum punya asuransi ketenaga kerjaan gitu. Jadi profesi ini sangat rentan, sangat riskan ya, padahal peranannya sangat penting di dalam menyediakan kebutuhan atau pasokan pangan perikanan yang untuk memenuhi kebutuhan protein seluruh masyarakat Indonesia.
Mas Dani, kita bedah satu-satu ya, dari mulai soal literasi cuaca untuk nelayan, lalu kemudian asuransi untuk nelayan. Saya mau ke literasi cuaca dulu untuk nelayan. Tadi Mas Dani menyebut ada KNTI sesungguhnya juga melakukan upaya tersebut. Bagaimana cara KNTI mensosialisasikan ataupun melakukan literasi kepada teman-teman nelayan agar barangkali cara yang dilakukan KNTI ini bisa diadopsi oleh pihak lainnya begitu, terutama di daerah-daerah lain. Oke. Ya, seperti beberapa contoh ya, kita berkomunikasi dengan BMKG, dengan Bakamla ya, dengan mungkin Polairut, Lanal ya di masing-masing daerah, karena mereka sebenarnya punya tugas dan fungsi masing-masing yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Misalnya untuk informasi cuaca tadi ya, tentu saja teman-teman BMKG punya otoritas, punya informasi yang lengkap gitu. Kalaupun memang distribusi informasinya itu harus menggunakan handphone ya, kita bisa sebenarnya mendistribusikan informasi itu juga setiap kali nelayan itu berkumpul di warung-warung ataupun posko-posko yang biasanya kami dirikan gitu ya di kampung-kampung nelayan itu sebagai satu wahana untuk melakukan edukasi gitu. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau teman-teman BMKG di daerah bisa datang hadir untuk bisa memberikan juga edukasi semacam ini. Ada peran yang lain sebenarnya dalam konteks yang saya sebutkan tadi, misalnya ketika kecelakaan di laut dialami oleh nelayan. Ya. Nah, selama ini kan jalur komunikasi ya itu juga masih sulit. Kemana sebenarnya ketika ada nelayan terdampar di pulau gitu ya, nggak bisa dievakuasi gitu. Bisa waktu itu ada satu kejadian yang menarik sebenarnya, kami mendapatkan informasi ada nelayan kami terdampar di satu pulau kecil gitu ya di tengah laut, tapi karena cuacanya sulit, tidak ada armada yang bisa mengevakuasi, menolong nelayan itu gitu. Ya, even itu kita nggak bisa mendeploy misalnya helikopter misalnya untuk menyelamatkan nyawa yang ada di sana untuk segera supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hal-hal semacam ini memang membutuhkan koordinasi ya. Bagi kami di organisasi nelayan penting untuk berkoordinasi dengan BMKG, dengan Bakamla, dengan kepolisian, angkatan laut dan lain-lain, karena menghadapi cuaca atau perubahan iklim yang luar biasa ini itu membutuhkan satu kolaborasi bersama gitu. Kami nggak mungkin bekerja sendirian sebagai organisasi nelayan, dan tentu saja peran-peran semua pihak ya, terutama BMKG. Makanya tadi kami mengajak, ayo deh kita bikin deh sekolah-sekolah lapang nelayan tadi yang sudah dilakukan oleh BMKG di banyak tempat gitu, supaya nelayan juga makin teredukasi dengan informasi cuaca ini. Baik. Mungkin Mbak Vivi bisa menanggapi soal sekolah nelayan yang tadi disebutkan oleh BMKG itu sebetulnya sudah bersinergi atau berkoordinasi dengan siapa saja Mbak, selain para nelayan tentunya? Baik, terkait dengan sekolah lapangan nelayan yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai digalakkan begitu oleh BMKG, ini sebetulnya banyak sekali pihak yang terlibat begitu ya. Salah satunya adalah pihak Syah Bandar seperti itu, lalu juga pihak Pelni dan juga pihak-pihak lain, termasuk juga nelayan-nelayan yang kami undang. Namun memang karena keterbatasan, jadi kita tahu wilayah Indonesia ini adalah wilayah maritim begitu ya, namun belum setiap provinsi di Indonesia ini bahkan memiliki satu kantor maritim BMKG begitu. Jadi masih harus ada tumpang tindih pekerjaan di bidang cuaca maritim dengan cuaca penerbangan dan cuaca publik, sehingga memang ada keterbatasan di situ yang tidak bisa kami cakup seluruhnya begitu untuk para nelayan-nelayan, apalagi yang ada di pulau-pulau kecil. Nah, itu memang salah satu keterbatasannya. Namun secara umum kami juga sudah mulai bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain gitu ya, dengan NGO, baik untuk sekolah lapang nelayan maupun untuk sekolah lapang publik seperti itu. Jadi untuk mengedukasi masyarakat terkait fenomena-fenomena cuaca yang memang biasa terjadi pada wilayah tersebut. Misalkan khusus untuk sektor nelayan atau sektor pertanian, sektor pariwisata, seperti itu sudah mulai kami gencar laksanakan. Namun memang
belum bisa langsung menyeluruh satu Indonesia karena masih bertahap untuk lokasinya tersendiri seperti itu. Baik, Mbak Vivi dan juga Mas Dhani, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda yang berikut ini. Upaya tim SAR gabungan mencari korban yang masih hilang pasca longsor di lokasi tambang emas rakyat di Kecamatan Suawat Timur, Gorontalo masih terus dilakukan. Selain sering terkendala cuaca ekstrim, longsor susulan masih kerap terjadi di area lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Herianto, mengatakan di hari keempat pencarian terjadi 2 kali longsor susulan di titik bor 1 dan 3. Beruntung longsor tidak mengenai tim SAR karena saat kejadian, posisi tim SAR jauh dari lokasi titik longsor. Kendati begitu, ia terus menekankan tim SAR gabungan selalu mencari posisi aman, terutama saat berada di camp untuk menjaga jarak dengan potensi longsor susulan. Sebelumnya, Herianto menyebut pada hari keempat dan kelima pencarian korban longsor tidak banyak aktivitas pencarian yang dapat dilakukan karena hujan deras terus mengguyur lokasi pencarian. Dari Gorontalo, Taufik Sako, Jujur Marpaung, TVRI melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, saudara, memang salah satu dampak dari curah hujan yang ekstrim diantaranya adalah banjir dan juga longsor. Seperti longsor yang terjadi di Gorontalo tadi. Kita akan kembali membahas soal waspada cuaca ekstrim ini bersama dengan 2 narasumber kami, Agita Vivi, Prakirawan BMKG, dan juga Dhani Setiawan, Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Mbak Vivi dan Mas Dhani. Ya, saya ke Mbak Vivi dulu. Mbak Vivi, ini di Gorontalo saat ini masih dilakukan proses evakuasi dan pencarian terhadap korban longsor, terutama yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan salah satu yang dihadapi adalah kendalanya soal hujan yang masih saja mengguyur wilayah tersebut. Kalau dari perakiraan BMKG sendiri, apakah curah hujan yang cukup tinggi masih akan terus terjadi di wilayah itu dalam beberapa hari ke depan? Baik, Mbak Herdina. Untuk kejadian longsor di Gorontalo ini juga kami terinfo beberapa saat yang lalu, dari awal Juli 2024 ini memang curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, katakan ini memang cukup naik begitu. Salah satunya adalah Sulawesi bagian utara atau wilayah Gorontalo ini yang langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi. Nah, untuk potensi dalam beberapa hari ke depan ini memang untuk wilayah Gorontalo masih berpotensi hujan, hujan intensitas sedang bahkan hingga lebat juga masih berpotensi. Namun setelahnya potensinya semakin menurun hingga hanya lebih ke ringan saja. Mungkin nanti untuk sekitar tanggal 15-16 itu sudah lebih menurun, tapi nanti hingga tanggal 14 ini masih ada potensi cukup signifikan di wilayah Gorontalo. Puncak curah hujan tingginya di wilayah Gorontalo hingga tanggal 16 Juli begitu ya Mbak ya? Dari data terbaru kami, Mbak, sampai tanggal 14 masih ada 14. Potensi untuk wilayah Gorontalo dan seterusnya akan cenderung lebih menurun. Oke, baik. Kalau kemudian kita bicara dampak dari curah hujan ataupun cuaca ekstrim ini, apa dampak yang harus diantisipasi oleh masyarakat tidak hanya di Gorontalo tapi di daerah-daerah yang tadi saat ini sedang dilanda curah hujan atau cuaca ekstrim? Mbak Vivi. Baik, Mbak. Untuk cuaca ekstrim sendiri, untuk wilayah Indonesia ini yang sering terjadi atau sering terdampak biasanya adalah menjadi banjir atau tanah longsor atau bangunan rusak seperti itu ya. Ini salah satu beberapa contoh dampak dari cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu untuk meminimalisir dampak ini. Salah satunya adalah dengan mengenali potensi bencana di lingkungannya masing-masing begitu ya. Jadi jika dirasa wilayahnya ini sering banjir atau cukup rentan banjir, ini bisa secara berkala melakukan pengecekan saluran pembuangan air. Lalu juga jika dirasa tempatnya ini rawan longsor begitu, jika ada hujan yang cukup lebat signifikan di wilayah tebing yang bisa mengakibatkan longsor, ini juga bisa bersiap minimal dengan tidak berdiam di dalam gitu ya. Jadi sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa langsung mengevakuasi diri sendiri. Lalu juga terkait dengan potensi bangunan yang rusak, ini juga
penting sekali untuk kita dapat membangun dengan bahan-bahan yang memang cukup kokoh gitu ya, karena wilayah Indonesia ini selain banyak bencana karena cuaca ekstrim juga cukup rawan terhadap gempa, sehingga bangunan yang kokoh ini salah satu bentuk perlindungan terhadap diri dan keluarga begitu Mbak. Bagaimana dengan sektor pertanian dan kelautan, Mbak? Apa yang perlu dicermati ataupun juga diantisipasi? Baik, untuk sektor pertanian sendiri sebetulnya cuaca ini juga sangat signifikan begitu ya Mbak. Karena dengan hujan yang signifikan begitu, baik dalam waktu singkat maupun yang berhari-hari, ini bisa memicu kepada gagal panen begitu. Jadi memang sangat penting sekali bagi para petani kita untuk teredukasi kira-kira kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk agar segera melakukan penyelamatan gitu ya terhadap tanaman-tanamannya. Lalu juga untuk sektor kelautan, ini seperti tadi sudah sedikit disinggung, potensi cuaca yang sangat berpengaruh, misalkan hujan lebat, lalu juga angin kencang, gelombang tinggi. Ini teman-teman nelayan juga minimal memiliki pengetahuan gitu ya untuk kapalnya ini kira-kira mampu menghadapi gelombang yang potensinya seberapa tinggi, sehingga jika nantinya ada peringatan dari BMKG ini akan lebih confident begitu apakah teman-teman nelayan ini bisa melaut atau harus menahan diri beberapa waktu seperti itu Mbak. Untuk gelombang tinggi sendiri itu akan terjadi di perairan mana saja dan hingga kapan waktunya kira-kira Mbak? Dan berapa tingginya? Baik, untuk gelombang signifikan biasanya BMKG ini memberikan peringatan dini gelombang untuk ketinggian lebih dari 1,25 meter. Dan saat ini memang ada potensi gelombang dengan ketinggian di atas 1,25 meter ini cukup banyak begitu Mbak. Ada di perairan utara Sabang begitu, di Samudra Hindia. Kalau Samudra Hindia memang gelombangnya relatif tinggi begitu ya, di barat Sumatera, selatan Jawa, lalu juga selatan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Lalu yang perlu diperhatikan juga ini gelombang di sekitar Laut Banda atau di sekitar Sulawesi Tenggara ini juga cukup signifikan karena adanya pengaruh angin yang cukup kencang pada wilayah tersebut. Kapan? Atau sampai bulan apa? Baik, untuk potensi gelombang tinggi ini sebetulnya dia tergantung kecepatan angin gitu ya Mbak. Kalau untuk beberapa hari ini kecepatan angin di wilayah Indonesia ini memang cukup tinggi begitu, sehingga memang gelombang di wilayah perairan di dalam daratan itu juga meningkat karena biasanya gelombang yang tinggi ini kan yang ada di laut lepas. Tapi untuk wilayah yang ada di Laut Banda ini karena dia ada di dalam gitu ya, terpengaruh oleh angin yang cukup kuat dari monsun Australia, ini juga mengalami peningkatan dan ini masih terjadi sampai sampai esok hari masih ada potensinya Mbak. Oke, Mas Dhani, tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi bahwa gelombang tinggi di atas 1,25 meter akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dari catatan KNTI sendiri, apakah teman-teman ataupun para nelayan yang menjadi anggota KNTI sejauh ini memang di daerah tersebut memang akhirnya tidak bisa melaut, dan lalu bagaimana cara para nelayan untuk mengantisipasinya? Ya, terima kasih Mbak. Sampai saat ini memang belum banyak informasi yang masuk kepada kami terkait dengan laporan biasanya kecelakaan yang dialami oleh nelayan anggota KNTI. Ada tadi sebenarnya baru saja juga ya masuk ke informasi juga setelah melihat tayangan ini nampaknya ya. Ada satu kapal yang mengalami kecelakaan gitu ya di laut akibat persoalan cuaca ini. Tapi gini, maksud saya dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, terutama teman-teman BMKG, kita menyadari ya bahwa tingkat risiko akibat dari cuaca ya terutama yang dialami oleh nelayan ini makin besar, dari hari ke hari makin besar. Tidak saja di lautnya tetapi juga di daratnya kan, di kawasan pesisirnya. Jadi peningkatan muka air laut ya, ada juga penurunan land subsidence gitu. Itu kan menyebabkan juga bencana banjir makin intens juga di kampung-kampung nelayan gitu.
Jadi ini nelayan ini menghadapi dua masalah besar sebenarnya. Satu, mereka semakin beresiko melaut karena cuaca berubah-ubah. Informasi mengenai cuaca belum banyak di mereka pahami gitu. Lalu kemudian di kawasan mereka, di rumah-rumah mereka, ancaman dari banjir rob ya itu juga makin tinggi gitu. Nah, jadi ini menyebabkan kondisi kehidupan nelayan atau keluarga nelayan sebenarnya terkait dengan iklim itu makin sulit ya. Mereka makin sulit melaut gitu ya karena cuacanya ekstrim. Lalu kemudian aktivitas di kampungnya juga sulit karena kondisi banjir. Nah, di sini saya kira memang diperlukan satu kebijakan yang lebih komprehensif gitu ya, tidak hanya terkait dengan informasi cuaca ya, tetapi juga langkah-langkah mitigatif ya atau adaptasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar kelompok-kelompok rentan ya seperti petani tadi, nelayan kecil ya, itu memang disiapkan betul ya skema-skema adaptasi dan mitigasinya. Kalau misalnya banjir terus-menerus mendatangi kampung-kampung nelayan terutama di Jawa ini, maka harus ada langkah-langkah yang segera ya untuk mencegah agar banjir itu bisa tertangani dengan baik gitu. Mungkin ada kebutuhan infrastruktur dan sebagainya untuk mencegah ini. Termasuk adaptasi tadi ya. Misalnya kalau nelayan kecil tidak bisa melaut, maka hari itu dia kan nggak punya pendapatan. Lalu bagaimana skemanya? Kan gitu ya. Skema untuk perlindungan sosial bagi profesi-profesi seperti nelayan kecil yang terganggu aktivitasnya karena persoalan cuaca ini, sementara mereka tidak dilindungi oleh satu kebijakan perlindungan sosial yang kuat, ini tentu akan menambah soal ya dari bertambahnya jumlah kemiskinan, orang makin rentan dan sebagainya di Indonesia. Ya, Mas Dhani, apakah aspirasi tersebut pernah disampaikan ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Ya, saya kira selalu ya kita menyampaikan ya kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden, kepada Menteri KKP, kepada Bupati, Gubernur, Wali Kota yang ada di daerah-daerah KNTI ya. Ya seringkali begini ya, seringkali tadi teman BMKG juga mengatakan ada keterbatasan ya, persisnya kan sebenarnya keterbatasan anggaran ya. Jadi banyak anggaran-anggaran kita memang belum menjawab persoalan secara konkret langsung di lapangan. Misalnya 2022 kami melakukan satu survei di anggota-anggota kami di Pulau Jawa ini terkait dengan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil gitu ya. Memang ada anggaran itu di APBD ya, tetapi anggaran itu bukan untuk menyasar ya dampak perubahan iklim di kawasan pesisir. Tapi untuk pencegahan bencana, untuk sektor-sektor yang lain dan sebagainya. Jadi kita perlu kami akan terus ya mendiskusikan ini dengan pemerintah ya, termasuk juga bagaimana perlindungan ya terhadap nelayan kecil, penguatan terhadap perlindungan sosial mereka, informasi cuaca yang lengkap ya, lalu kemudian bantuan-bantuan atau alat-alat infrastruktur yang diperlukan seperti tadi kapal-kapal penyelamat ya, speedboat atau yang lain-lain yang perlu dibekali ya di setiap daerah itu supaya kalau ada nelayan, informasi nelayan mengalami kecelakaan langsung responnya itu bisa cepat sehingga kita bisa menyelamatkan nyawa manusia gitu. Ya, jadi harus ada langkah-langkah menyeluruh begitu ya Mas ya untuk melakukan antisipasi dan mitigasi terkait karena ini persoalan dampak besar bencana. Ya, persoalan iklim ini persoalan besar, bukan persoalan yang hanya diurus oleh BMKG kan sebenarnya. Ya, baik. Kita akan mencoba, kali ini kita akan mencoba menghubungi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone Bolango Gorontalo untuk mendapatkan informasi terkini mengenai bagaimanakah perkembangan terkini soal penanganan dari longsor yang terjadi di tambang rakyat di Gorontalo. Apakah sudah terhubung dengan Ibu Novita Tangahu? Selamat malam, Bu Novita. Selamat malam, Bu. Ya, Bu Novita, selamat malam. Bisa diinformasikan pada kami bagaimanakah perkembangan terkini dari penanganan longsor di tambang rakyat di Bone Bolango Gorontalo? Maaf, suaranya kecil sekali.
Saya ulangi Bu Novita, apa perkembangan terkini dari proses penanganan terhadap pencarian korban dan juga evakuasi dari longsor di tambang rakyat di Bone Bolango, Bu? Penanganannya kita sudah masuk di hari ke-5, Bu, untuk penanganannya korban di longsor di area pertambangan di Suwawa Timur, Bu. Dan untuk informasi update terakhir korbannya kita belum begitu update sepenuhnya karena mengingat perkembangan informasi juga di lapangan. Cuman terakhir itu ada sekitar 143 orang di total dari yang hilang sama yang meninggal sama yang selamat, Bu. Jadi artinya kalau kemudian didata kembali dari 143 orang tersebut yang hilang yang masih belum ditemukan ada berapa orang, Bu? Kalau sesuai data kita itu, Bu, yang dari data hari ke-5 itu yang hilang itu ada sekitar 30 orang, tapi sesuai informasi tadi di lapangan bahwa sudah ada beberapa orang yang sudah ditemukan, cuman masih belum bisa diidentifikasi. Begitu, terakhir informasinya, Bu. Ya. Makanya kita terakhir belum buat update datanya karena mengingat di lapangan juga masih berkembang datanya, Bu. Baik, Bu Novita, bisa diceritakan kendala apa yang paling berat yang dihadapi pada saat proses pencarian maupun juga evakuasi korban ini? Kendala yang kita hadapi di lapangan itu banyak. Salah satunya adalah akses jalan yang menuju ke lokasi yang memang cukup terjang, susah dijangkau. Terus tenaga, sarana dan prasarana yang kita gunakan juga ke atas karena mengingat armada di kita itu sangat-sangat terbatas dan akses jalan menuju ke tempat lokasi itu sekarang ini hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalan kaki, hanya jalan kaki karena jalan yang seharusnya dilewati itu terputus. Ya, kabarnya harus menempuh lebih dari 20 km ya, Bu, ya, untuk mencapai pos pertama. Untuk mencakup sampai ke lokasi itu sekitar 20 km jalan kaki, Bu. Iya. Kemarin informasi yang kami dapat adalah bahwa alat berat juga belum bisa sampai ke lokasi, sehingga kemudian tim SAR terpaksa harus menggunakan cara manual. Apakah hal tersebut masih terjadi hari ini, Bu? Alhamdulillah untuk alat beratnya itu udah sampai dari kemarin sore itu udah digunakan untuk aktivitas di sana, Bu. Sudah ada. Memang waktu dari hari pertama itu sampai dengan hari ke-3 atau hari ke-4 itu memang menggunakan manual, hanya menggunakan manual. Namun di hari ke-4 atau hari ke-5 itu sudah ada alat berat yang di lokasi. Begitu informasinya, Bu. Baik, artinya saat ini alat berat sudah bisa menjangkau lokasi tersebut ya, Bu, ya. Bagaimana dengan curah hujan? Kabarnya itu juga menjadi salah satu kendala bagi tim SAR untuk melakukan evakuasi dan pencarian. Iya, kita 2 hari dilakukan pemberhentian pencarian korban karena situasi di lokasi dan sekitarnya itu memang sangat-sangat berbahaya, makanya selama 2 hari itu diberhentikan pencariannya. Nanti sekarang itu baru mulai proses pencariannya dilanjutkan kembali, Bu. Bagaimana dengan korban selamat, Bu? Apakah bantuan logistik sudah sampai kepada korban selamat dan bagaimana penanganannya? Kabarnya Bu Novita juga baru saja mengunjungi ke sana. Korban selamat yang di longsornya, Bu, ya. Kalau korban selamat itu langsung diambil alih oleh keluarganya, Bu, langsung dijemput oleh keluarganya. Jadi pas di posko itu udah ada beberapa keluarga yang sudah menunggu
kabar informasi dari keluarganya, baik yang hilang maupun yang selamat maupun yang meninggal, Bu. Sudah langsung diserahkan kepada keluarga begitu ya. Kira-kira saat ini jumlah personil berapa banyak, Bu, yang diterjunkan? Kalau personilnya itu ada dari TNI, SAR, Polri, juga ada dari relawan, terus ada BPBD sama Tagana. Itu lumayan banyak sih, Bu, anggotanya itu. Terakhir, Bu, upaya pencarian korban dan juga evakuasi ini tentunya masih akan terus diupayakan oleh tim SAR dan juga pemerintah daerah terkait. Hingga kapan, Ibu, upaya pencarian ini akan dilakukan? Upaya pencariannya itu sampai selama 7 hari, Bu. Ini sudah masuk hari ke-7. Besok itu udah penutupan operasi pencarian, Bu. Ya, baik. Bu Novita, terakhir himbauan apa yang bisa disampaikan kepada warga di sekitar lokasi bencana? Himbauannya buat warga yang berada di lokasi untuk tetap waspada, mengingat juga curah hujan yang masih terus ada dengan intensitas yang sedang maupun yang tinggi di Kabupaten Monebolango, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan diri dari tanda-tanda bahaya. Itu, Bu. Baik, Bu Novita Tangahu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Monebolango Gorontalo, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami di Indonesia Bicara TVRI. Terakhir saya ke Mbak Vivi dan juga Mas Dhani, apa kemudian yang bisa disampaikan baik kepada masyarakat maupun juga khususnya Mas Dhani kepada teman-teman nelayan barangkali terkait dengan bagaimana mengantisipasi dan mewaspadai cuaca ekstrim ini? Silakan Mas Dhani terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kami tentu terus-menerus menyampaikan ya kepada anggota-anggota kami dan para nelayan di seluruh Indonesia agar lebih waspada ya terhadap perubahan-perubahan cuaca ya, cuaca ekstrim yang terjadi di laut gitu. Karena memang tingkat kewaspadaan kita ini sekarang lebih dituntut karena perubahan iklim ini semakin nyata dampaknya bagi nelayan-nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir. Tentu itu juga berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, kebijakan pemerintah untuk melindungi warganya, terutama nelayan-nelayan kecil dan tradisional ini harus makin kuat. Ya. Skema-skema adaptasi dan mitigasi harus lebih menyasar ke kelompok-kelompok rentan seperti nelayan kecil dan tradisional ini. Dan yang ketiga, saya kira perlu lebih banyak lagi upaya-upaya kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, kami KNTI di semua daerah KNTI membuka diri untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman di BMKG, di Bakamla, ya, aparat di kepolisian, angkatan laut atau KKP yang lain-lain, untuk betul-betul kita mencurahkan ya tenaga dan pikiran kita ini agar nelayan-nelayan kecil yang penting sekali peranannya di dalam perekonomian nasional ini tetap bisa melaut dengan aman, dengan nyaman, ya. Mereka juga terlindungi oleh kebijakan yang lebih kuat lagi ke depan. Mungkin itu, Mbak. Ya, kita ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada semua pihak terkait dengan mewaspadai cuaca ekstrim ini? Baik, terkait dengan cuaca ekstrim yang memang bisa berpotensi terjadi hampir di seluruh musim gitu ya, baik musim penghujan, musim kemarau, ataupun musim peralihan, ini kami sangat menghimbau kepada masyarakat khususnya untuk tetap menjaga kesehatan, terutama saat hujan dengan menggunakan peralatan pelindung juga seperti payung dan jas hujan untuk yang beraktivitas di luar ruangan, lalu juga yang harus bermobilisasi begitu, berpindah tempat, ini juga sangat penting sekali untuk menyiapkan peralatan yang memadahi. Lalu juga untuk masyarakat yang tinggal atau
bermukim di wilayah dengan topografi curam, bergunung, atau wilayah tebing yang rawan longsor begitu, juga rawan banjir, agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin, pohon tumbang, dan bahkan berkurangnya jarak pandang. Lalu juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus memperbarui informasi dari BMKG, karena kita tahu cuaca ini sangat mudah berubah begitu ya, terutama untuk wilayah Indonesia dengan banyaknya perairan, uap air yang cukup, lalu juga dengan penyinaran matahari yang cukup. Ini membuat cuaca itu memang sering sekali cepat berubah, yang tadinya pagi hari ini cerah biasa saja, namun di siang hari ke sore hari ini mulai timbul hujan seperti itu. Ini juga perlu diwaspadai. Jadi tetap harus selalu mengupdate informasi terbaru dari BMKG. Lalu juga kami dari BMKG sendiri juga berusaha selalu untuk meningkatkan koordinasi sinergi dengan instansi-instansi lain, serta juga komunikasi agar dampak dari cuaca ekstrim ini bisa diminimalisir saat sampai kepada masyarakat. Demikian Mbak Erdina. Baik, Mbak Vivi dan Mas Dhani, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Tentu informasi ini akan sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk mengantisipasi dan juga mewaspadai cuaca ekstrim di beberapa hari ke depan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih Mbak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, ini sekaligus menjadi akhir dari perbincangan kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.